Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Estiani Holisatul Jana. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 3 dan NIM saya 2019-2129. Dan di sini saya akan menanggapi tentang materi ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Pengertian ekonomi dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan dan merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Dan ada pula aliran pendapat dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama yaitu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapat yang diterima rumah tangga dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapat rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Yang keempat adalah pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Dan ada pula hubungan antara konsumsi dan pendapat, yaitu pendapat rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Dan ada pula investasi dan fungsi investasi, yaitu pengertian investasi, yaitu investasi dengan nama penanaman modal, atau komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Ada pula investasi merupakan pengeluaran atau perkembangan penanaman modal. Investasi meliputi pengeluaran yaitu pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Yang kedua, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. 3. Pengeluaran untuk bangunan, kantor, pabrik, dan lain-lain. Keempat adalah penambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Ada pula faktor-faktor penentuan investasi, yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bangsa. Ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Keempat, kemajuan teknologi. Kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahan. Keenam adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Ada pula fungsi investasi, yaitu merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Ada pula fungsi investasi otonomi, merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan dasarnya pendapatan. Yang kedua, investasi terpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.